GBI Gracia yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah memasuki bulan April di tahun ini. Biarlah kita terus berjalan dengan Tuhan dan andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Berikut kita akan menyaksikan beberapa informasi Gracia News sepanjang minggu ini. Demikianlah informasi Gracia News sepanjang minggu ini, dan untuk update informasi selengkapnya dapat dilihat di Instagram @gbi.gracia. Dan bagi jemaat yang rindu untuk menyaksikan khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang melayani di ibadah minggu GBI Gracia Blue Green, dapat mengunjungi YouTube channel @gbi Gracia Blue Green. 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, "Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita." Happy Sunday and God bless you. Ya, Bapak Ibu kalau perhatikan gambar ini, ada bagian yang retak di situ. Kalau kita mendengar ada banyak rumah tangga Kristen juga mengalami hal yang sama. Kok dia orang Kristen tapi bisa ya bercerai? Kok dia gereja Tuhan kok bisa ya terpecah? Ada banyak kejadian yang terjadi yang kita lihat hari ini, dan itu bukan rahasia. Itu sudah umum kita lihat di mana-mana. Dan hubungan antara satu dengan yang lain begitu terpecah, sehingga baik itu rumah tangga, perjalanan dalam usaha, perjalanan dalam pelayanan seringkali dikacaukan dan dihalangi oleh hal-hal seperti ini. Dan kita banyak temukan, ya, dalam sebuah organisasi, kami di WBI Korda DKI Jakarta juga banyak hal yang kami alami. Tetapi di sanalah kita ada di dalam sebuah komunitas dan kita mau bersama-sama bertumbuh di sana. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya begini, itu mengapa ini juga terjadi pada orang-orang Kristen? Kenapa itu terjadi pada gereja Tuhan? Kenapa itu juga bisa terjadi kepada rumah tangga Kristen? Kenapa itu bisa terjadi kepada pelayan-pelayan Tuhan? Kenapa hal itu bisa terjadi? Apa sih penyebabnya? Mengapa hal itu bisa terjadi? Perpecahan satu dengan yang lain.
Bapak Ibu yang kekasih, ternyata kita harus kembali kepada prinsip-prinsip yang sebenarnya. Prinsip-prinsip dasar pelayanan kita yang berlaku di seluruh gereja. Kita akan kembali kepada prinsip-prinsip pelayanan yang benar hari-hari ini. Kadang-kadang kita pakai pola pikir kita sendiri, pakai cara kita sendiri, pakai metode kita sendiri. Akhirnya kita mulai satu dengan yang lain bertengkar. Satu dengan yang lain saling menjatuhkan. Satu dengan yang lain saling geser. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan kembali kepada prinsip pelayanan yang sebenarnya. Yang Tuhan mau kita sama-sama hari ini lakukan dalam hidup kita. Prinsip yang menjadi kunci dari pelayanan dan kepemimpinan dalam tubuh Kristus, di mana pelayanan yang kuat harus dibangun di atas batu karang yang teguh. Siapa dia? Yesus. Banyak kali kita melempem, lihat sebuah kejadian, lihat sebuah perombakan, lihat ide yang sedang dikerjakan. Lihat metode-metode, ada satu hal pribadi dengan yang lain. Kita melihat hal itu dan kita mulai menjadi apa? Ilfil untuk pelayanan. Lebih baik saya jadi jemaat biasa saja. Kalau jadi jemaat biasa saya akan duduk-duduk saja. Saya hanya lihat orang lain melayani. Tetapi kalau sudah jadi pelayan Tuhan, harus ikut doa lah, harus inilah, harus itu. Wah, banyak sekali alasan kita. Dan kita mulai menggunakan prinsip dan metode kita sendiri. Cari wilayah-wilayah kenyamanan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi, kalau engkau tidak berdiri di atas dasar batu karang yang teguh, yaitu karena engkau mengasihi Tuhan, kita tidak pernah akan berdiri dengan teguh. Lihat firman Tuhan berkata, ada seorang yang mendirikan bangunannya di dalam Alkitab. Mendirikan bangunannya di atas apa? Pasir. Ketika badai, ketika hujan, ketika banjir datang, rusak semuanya. Dan Alkitab katakan begitu luar biasa kerusakannya. Tetapi ada juga yang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Sama-sama dilanda banjir, sama-sama dilanda oleh apa? Angin badai begitu besar. Rusak enggak? Ada rusaknya juga. Tapi tidak serusak. Dia tetap berdiri teguh. Saya pastikan ada orang-orang yang begitu luar biasa dari pertama gereja ini berdiri. Sampai hari ini ada. Kalau dia masih ada dan tetap bertahan karena dia berdiri di atas batu karang yang teguh. Dia tidak memandang manusia. Dia tidak melihat apa yang disajikan. Mendapat sesuatu kan dari gereja ini. Dia tidak melihat itu. Dia hanya memandang saja kepada Yesus sebagai batu karang yang teguh. Maka cintamu kepada Tuhan, kasihmu kepada Tuhan hari-hari ini sedang diuji dengan berbagai hal dalam kehidupan kita. Termasuk kemarin COVID-19. Apakah engkau berdiri di atas batu karang yang teguh? Bapak Ibu sidangnya jemaat dikasih oleh Tuhan. Ini ada satu pernyataan. Metode dalam pelayanan dapat berubah. Tetapi prinsip pelayanan tidak pernah berubah. Katakan amin. Pasti metode di gereja ini modelnya beda juga ya Pak. Terus kemudian di gerejanya Pak Insinyur ini kok juga beda. Mereka punya metode, punya cara. Gereja yang lain juga punya metode dan cara. Iya beda-beda, kenapa? Lain lalang, lain belalang. Cari metode masing-masing. Mereka mungkin hebat di dalam pujian penyembahan. Ada juga dalam pengajaran, ada juga dalam penginjilan. Metode macam-macam. Tetapi saya mau berkata prinsip pelayanan kita tidak pernah berubah. Karena itu Alkitab. Berdiri di atas batu karang yang teguh. Nah Bapak Ibu kita akan lihat sama-sama. Hidup dalam prinsip pelayanan yang benar memberi kita cara pandang, pola pikir kita, melihat tantangan cobaan kita dalam pelayanan dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang manusia. Bu nanti jadi ketua dari staf, ada banyak hal yang terjadi nanti. Tapi saya percaya bersama dengan Tuhan, berdiri di atas batu karang yang teguh, engkau tidak mudah goyah.
Engkau tidak berkata begini, Bu saya mundur saja jadi ketua WBI, capek ngurusin ibu-ibu. Orang baru ngomong sedikit udah semua. Bu, kalau begitu tanya saya. Ibu baru satu gereja, kita udah begini banyak Bu. Persoalannya beda, metode dan cara beda. Tapi satu yang perlu kita ingat hari ini, supaya engkau tetap maju di dalam Tuhan. Engkau tidak takut apapun dalam dunia ini. Selain Tuhan saja, engkau harus berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Tuhan kita. Bagaimana dia sendiri menjadi satu patokan yang unggul dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Kisah Rasul 6 ayat 4 berkata, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan apa? Pikiran dalam apa? Doa dan firman. Jadi prinsip pelayanan yang benar harus bergantung kepada doa. Halo? Orang berkata itu cara kuno Bu. Itu mah orang zaman dulu. Sekarang mah yang penting pintar, metode bagus. Bagaimana cara penawaran kita, bagaimana penjangkauan jiwa-jiwa. Itu dulu doa. Tapi saya mau berkata, engkau berkata itu jadul. Tetapi itulah prinsip pelayanan yang tidak pernah engkau harus lupakan. Itu yang harus kita kerjakan. Gereja ini berdiri, saya percaya ada tetesan air mata di dalam doa. Bisa ada di gedung yang semewah ini. Di Jakarta Barat ini. Bukan dengan mudah, saya percaya, coba sharing dengan Bapak Ibu Gembala. Tapi di dalamnya ada doa. Kalau bukan karena doa pun kita hari ini tidak ada. Gak ada satupun di antara kita. Berdoa. Yesus pun ketika menghadapi Getsemani, dia berdoa. Kenapa? Jaga-jaga. Kita tidak tahu kapan pencobaan itu datang. Kita tidak tahu kapan masalah itu datang. Kita perlu berdoa. Doa dan firman. Jangan pernah kita lupakan. Karena ini bagian yang paling dasar, paling prinsip yang kadang-kadang orang melupakannya. Hari ini WBI Korda DKI berdiri juga karena ada orang-orang yang berdoa. Ada Tante Oli yang berdoa. Dia bilang begini, saya selalu berdoa bagi WBI Korda DKI Jakarta. Ternyata di situ dia ada selipkan doa buat kami WBI Korda. Dan hari ini kami kuat. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa kuat? Kalau kita kerjanya hanya drakor aja. Drama Korea. Oh kita tahu bagaimana cara nih. Bagaimana cara dandan segala macam. Kita tahu prinsip-prinsip semuanya itu. Tapi saya mau berkata itu kan prinsip yang harus kita tahu. Prinsip yang harus kita tahu begini. Yang perlu kita kerjakan begini. Ada yang tidak bisa kita lakukan dengan pengetahuan dan pikiran kita. Ada yang tidak bisa kita ketahui dengan segala kepintaran kita. Tapi kita pasti bisa menyelesaikan dengan lutut kita. Bisa menyelesaikan dengan lutut kita. Artinya bisa diselesaikan dengan doamu. Yang katanya itu zaman old, yang zaman dulu. Tapi berapa banyak orang yang berdiri dan menghadap Tuhan. Hanya meminta dan bergantung kepada Tuhan. Lihat waktu Stefanus dilempari. Dia tidak fokus kepada orang-orang, ketakutan enggak. Dia lihat apa? Dia pandang Allah. Dia melihat ke sorga. Dia memuji, menyembah, dia berlutut. Dan dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Wow. Itulah kekuatan dan prinsip yang tidak boleh kita lupa dalam pelayanan kita. Ya Ibu Ketua, jangan lupa. Doain yang bandel-bandel, yang gak suka datang, doain aja. Jangan simpan di hati. Udah ditegur masih begitu, waduh gak apa-apa. Doakan. Karena Alkitab berkata, yang bisa
membuat hati itu berkelak-kelok itu Tuhan, bukan kita. Seperti hati raja di tangan Tuhan. Kalau engkau berdoa. Dan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Hari ini banyak kita babak belur karena tidak jalan dalam firman Tuhan. Kita banyak tabrak sana, tabrak sini. Salah mengambil keputusan, salah melangkah, salah membuat program. Salah ini dan salah itu. Kenapa saya berkata, engkau tidak dalam tuntunan firman Tuhan. Dan itu yang menyebabkan kita hari-hari ini begitu gersang, begitu sulit. Padahal kita berkata firman adalah penuntun yang utama dalam hidup kita. Pelita dalam hidup kita. Bapak Ibu sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan. Maka kita akan lihat prinsip of ministry for servant of God. Prinsip pelayanan untuk pelayan Tuhan adalah apa? Ini yang menjadi judul khotbah saya pagi hari ini. Itu tadi pendahuluan aja berapa menit? Saya dikasih waktu berapa menit? 45 menit. Tambah sedikit-sedikit gak masalah ya Bu ya. Oke. Ya kita baca sama-sama. Dasar pelayanan adalah 1, 2, 3. Dasar pelayanan adalah, sekali lagi, dasar pelayanan adalah, yang tadi saya sudah sebutkan di atas, ada istri, suami, anak, atau dalam pelayan Tuhan bertengkar satu dengan yang lain. Kadang-kadang kita ini belum dewasa dalam karakter. Kita boleh bertumbuh dengan benar di dalam karakter. Maka hari ini saya berkata Bu, yang menjadi staf WBI dan seluruh anggota WBI, bahkan ketua WBI, perhatikan baik-baik. Ketika engkau berani membuka dirimu terjun di dalam pelayanan, maka yang paling penting yang harus engkau lakukan adalah apa? Dasar karaktermu harus benar di dalam prinsip-prinsip Alkitab. Karena orang lihat kita dari karakter. Coba tanya Bapak Ibu Gembala. Tidak tahu kita berdoa berapa lama di rumah. Tidak ada yang tahu. Tapi ketika engkau ada di sini, dia lihat bagaimana karakter kita. Rajinkah engkau? Sukakah engkau berdoa dalam pelayanan? Ataukah engkau mau terlibat dalam pelayanan? Dilihat dari apa? Karakter Pak. Kenapa pilih ibu sebagai ketua? Salah satunya itu kan Pak. Ini kita mau dipakai tapi karakter nggak pernah diubah-ubah. Ya maaf ya, maaf. Yang dipilih adalah orang yang betul-betul diseleksi dengan karakter yang baik. Maka pelayanan kita harus didasarkan dengan karakter yang benar. Mari kita buka Alkitab kita baca sama-sama. Ya. Kisah Rasul 6 ayat 3 sampai 4. Kita baca 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antara kamu, kita berdiri sampai yang putih aja. Yang apa? Dan garis bawahi yang terkenal baik. Kita mau tahu dia terkenal baik dari mana? Karakter. Kita mau cek dan recheck di mana? Karakter. Coba tanya suami, coba tanya anak, coba tanya orang terdekatnya, coba tanya teman-temannya. Bagaimana dia? Kita akan tahu karakternya. Maka kita menyarankan bila ingin memilih seorang pelayan Tuhan, maka harus diseleksi salah satunya apa? Karakter. Apakah dia berdiri di atas prinsip Alkitab, yaitu apa? Doa dan firman, kelihatan. Kadang-kadang orang yang pengen sekali itu Pak ya, pilih saya aja, deketin sana, deketin sini, nemplok sana, nemplok sini. Bapak Ibu Gembala dideketin saya aja jadi ketua WBI. Kalau bukan Tuhan dan kalau dilihat enggak pas, enggak akan. Mau kasih sogok Bapak Gembala juga enggak akan, jangan mau ya Pak. Ini enggak ada penyogokan kan? Ada enggak begitu di kekristenan? Ada enggak? Langsung banyak. Hanya kecil aja tapi banyak. Ada. Dekat dengan kita juga sama. Makanya saya senang di WBI, kenapa? Waktu mau pemilihan segala macam, itu enggak ada. Amin. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.
Karena kita sedang apa? Berdiri di atas dasar dan prinsip Alkitab. Maka itu ada ayat firman Tuhan yang lain. Mari kita lihat sama-sama. 1 Timotius 3 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Saya bacakan, karena itu penilik jemaat harus seorang yang tak bercacat, suami atau istri dari satu istri dan suami, dapat menahan diri, perhatikan, bijak, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Perhatikan, yang dibahas itu apa? Karakter. Yang dibahas semua ini adalah karakter, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau hari ini kita terjun dalam pelayanan dan Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk melayani Tuhan, semakin bersungguh-sungguhlah. Engkau sudah dipilih dengan karakter yang baik, sudah diseleksi oleh Bapak Ibu Gembala, yes. Mereka tidak tahu kita kehidupan di rumah, maka engkau harus lebih baik. Kenapa? Alkitab berkata manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hatimu. Maka kalau kita beres dengan Tuhan, aman Bu pelayanan kita. Orang mau goncang gimana juga aman ya Bu Bertina ya. Ini salah satu kakak saya yang luar biasa di dalam pelayanannya. Kok goncangan banyak terjadi, tapi hebat, Tuhan angkat begitu luar biasa. Nama Tuhan semakin ditinggikan dalam hidup kita, kita semakin ke belakang tapi Allah semakin ditinggikan. Dan kalau Allah ditinggikan, engkau pun akan mengikutinya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, perhatikan apa yang harus kita lakukan. Karakter harus berubah. Nah, ini yang disampaikan oleh seorang Presiden Amerika Serikat. Dia berkata begini, karakter sama seperti sebuah pohon dan reputasi sama dengan bayangan pohon itu. Pohon adalah sesuatu yang nyata, itu yang harus kita kejar. Bayangan adalah hal yang kita pikirkan. Reputasi adalah hal yang orang lain pikirkan tentang kita. Kita kadang-kadang cari bayang-bayangnya itu, bukan yang sesungguhnya. Kita tuh mau tampil di depan orang biar Bapak Gembala. Ada banyak juga yang buat-buat begini biar Bapak Gembala, Ibu Gembala, kalau ada tuh kita rajinnya luar biasa. Tapi kalau agak ada Bapak Ibu Gembala, udah kita di pojokan aja, diem aja. Tapi kalau ada Bapak Ibu Gembala, kelihatan rajinnya. Nah, kita sangat sedang membangun apa kalau begitu? Reputasi Bapak Ibu. Tetapi Abraham Lincoln memperingatkan kepada kita hari ini. Kita sama-sama baca, 1, 2, 3. Karakter adalah apa yang Allah think about tentang kita. Kita seringkali apa kata manusia. Tapi saya mau berkata, apa kata Allah dengan karaktermu? Udah benar enggak? Maka Daud selalu pagi-pagi dia datang kepada Tuhan. Minta diubahkan oleh Tuhan. Selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Maka jangan bangun image orang saja. Jangan hanya bangun capek-capek membangun reputasi supaya dilihat orang baik-baik saja. Itu akan semu. Itu akan sementara. Tapi saya mau berkata ketika engkau bangun karaktermu semakin dewasa dan semakin baik. Yang menilai adalah Tuhan. Karena karakter apa yang dinilai tentang Tuhan dalam hidup kita. Jadi jangan bangga kalau dipuji. Semakin banggalah ketika engkau duduk dan Tuhan berkata kepada kita, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Kenapa? Karakter kita baik. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ada satu lagi, Albert Einstein. Saya memberi banyak tokoh kepada kita karena mereka mengalami banyak hal yang terjadi dalam hidup mereka. Banyak orang mengatakan kepintaran yang menjadikan seseorang ilmuwan besar. Mereka berkata Einstein itu
seorang ilmuwan besar, kalau ada orang yang jenius kan disamakan dengan Einstein. Orang berpikir seperti itu. Tetapi dia sendiri, Einstein, berkata itu keliru. Itu salah. Kalau ingin menjadi ilmuwan besar, kalau ingin menjadi pelayan Tuhan hebat, kalau ingin menjadi ketua WBI hebat, kalau ingin menjadi istri yang hebat, kalau ingin menjadi pendeta yang hebat dan luar biasa. Bukan karena kepintaran pengetahuan kita, Alkitab seabrek-abrek, bukan. Tetapi Einstein menasihati orang yang umum ini, menasihati kita semua. Yang paling penting adalah karakter. Wow. Kalau karakter kita bisa dipercaya, hubungannya gak setahun 2 tahun Pak. Hubungannya bukan 3-4 tahun. Pasti engkau dipertahankan. Saya mengalami karena di gereja banyak sekali jemaat, banyak sekali pelayan Tuhan dari seminari Betel Petamburan. Ada orang-orang yang punya karakter baik, rasa-rasanya dia sajalah, jangan yang lain. Untuk apa? Bersama-sama melayani Tuhan. Kenapa? Karakternya teruji. Kalau engkau punya karakter yang baik, engkau pasti dipertahankan oleh staf WBI-mu. Kalau engkau punya karakter baik, Bapak Gembala, Ibu Gembala pasti dipertahankan oleh jemaat. Kalau kita punya karakter yang baik, Papa Mama, engkau sangat dikasihi oleh anak-anakmu. Karena mempertahankan orang tua yang luar biasa. Sudahkah engkau mencari apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Bukan kepintaran, tapi karakter yang berubah sesuai dengan prinsip Alkitab. D.L. Moody, seorang pendeta KKR, berkata, karakter adalah seseorang di tengah kegelapan. Orang mau puji, enggak puji, santai bos, santai. Kita sering kali, saya udah capek-capek, saya sudah urus konsumsi capek-capek, saya sudah cari dana capek-capek. Kenapa tidak dihargai Bapak Ibu Gembala ya? Kenapa ya enggak dikasih apresiasi? Ya ilah. Kenapa mesti minta apresiasi dari Bapak Ibu Gembala? Yang jelas kita tercatat di sana. Justru kalau udah dikasih, enough. Tapi kalau belum dikasih, banyak di sana. Kita lagi tampung sebanyak-banyak yang ada di sana. Jadi kalau hari ini engkau bersusah payah dalam pelayanan, jangan lembek, maju terus di dalam Tuhan. Selama engkau dalam prinsip-prinsip Alkitab, di dalam karakter yang baik, maka selama itu juga berkat, kasih, dan kesetiaan Allah akan berlaku dalam hidup kita. Maka pegang prinsip firman Tuhan di dalam doa. Tuhanku berserah. Aku berserah. Berserah bukan hanya nongkrong duduk biar Tuhan melakukan mujizat. Tapi masuk terus dalam pelayanan supaya engkau jadi terang. Ternyata dia dalam persoalan, dalam pergumulan hidupnya, dia tetap maju dalam Tuhan. Itu baru menerapkan prinsip Alkitab. J.P. Morgan, seorang ahli keuangan, dia berkata karakter adalah jaminan terbaik yang dapat diberikan oleh seseorang. Ibu Ketua, jaminan terbaik kita adalah karakter. Halo staf-staf yang hari ini terpilih, jaminan terbaik dalam hidupmu di dalam pelayanan di gereja Tuhan di tempat ini adalah karaktermu yang terus bertumbuh. Seluruh jemaat Tuhan di dalam takut akan Tuhan. Bapak Ibu Gembala dan seluruh jemaat, ini firman Tuhan saya selalu sampaikan pada setiap pembukaan WBI baru. Jadi pastikan ini semua Bapak Ibu yang dari Korda DKI, Korwil yang ikut, itu karakternya sudah semakin baik. Kenapa? Udah dengar berkali-kali. Dan saya percaya sedang dipraktekkan, sudah dipraktekkan dan menjadi berkat bagi kita semua. Kami bertahan sampai 4 tahun dalam periode ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan doakan kembali supaya WBI Korda DKI Jakarta tetap maju bersama dengan Tuhan. Jaminan terbaik kita adalah karakter. Maka yuk jaminkan hidupmu di dalam karakter yang takut akan Tuhan. Ya, ini ada satu ayat firman Tuhan bagi kita.
Samuel berkata ketika di masa pensiunnya, sudah menjelang tua, uban rambutnya, dia berkata, lembu siapa yang telah kuambil, keledai siapa yang telah kuambil, siapa yang telah kuperas, siapa yang telah kuperlakukan dengan kekerasan, dan dari tangan siapa telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata. Aku akan mengembalikan kepadamu. Samuel bertanya kepada kaum Israel, jawab mereka apa? Kita baca 1, 2, 3. Engkau tidak memeras kami, dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari. Yes, lihat, orang kalau menjaminkan karakternya yang benar, dia pasti percaya diri ketika berdiri di depan jemaat Tuhan. Tidak takut. Kamu mau lihat dari sudut pandang mana? Ya Bu Gembala, kita ini kan Ibu Gembala ya. Kita sama-sama Ibu Gembala. Jadi Ibu Gembala itu bukan hanya dilihat sepintas. Saya sering kali bilang, diteropong. Enggak percaya, tanya Bu Gembala. Bikin ini salah, bikin itu salah, dandan salah, gak dandan salah. Banyak hal lah, diteropong. Dilihat secara detail, maksudnya gitu loh. Tapi kalau kita menjadi Ibu Gembala yang baik, engkau menjadi pelayan Tuhan yang baik, menjadi pendeta yang baik, ketua WBI yang baik, staf yang baik, engkau pasti percaya diri. Engkau pasti bersemangat. Engkau pasti seperti Samuel, dari siapa saya pernah merugikan. Dan mereka berkata, enggak ada tuh. Kalau hari ini kita enggak pede pelayanan, jangan-jangan kita begini Bu. Kita tidak menjaminkan karakter kita dalam pelayanan. Maka engkau berkata, orang lain saja, jangan saya. Ibu itu saja, dia itu kan yang baik saya. Terus kamu kapan? Kapan? Kan kita sering begitu. Apalagi WBI, wanita. Udah saya konsumsi aja. Jadi konsumsi enak emang. Ngatur makanan, habis itu bawa pulang. Yang ketawa nih pasti punya pengalaman. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita belajar satu hal. Jaminkan karaktermu dalam pelayanan. Karena itu yang paling unggul. Tapi jangan asal-asal saja menjaminkan karena dilihat orang, dipandang manusia. Tetapi kita harus dilihat oleh Bapa di surga. Apakah engkau berkenan kepadaku atau tidak? Klik bagian berikutnya. Kita akan lihat sama-sama Bapak Ibu. Pekerjaan dari dalam. Fakta kejatuhan karakter adalah tidak menjaga hati. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Kita banyak menjaga duit kita. Menjaga cara dandan kita supaya kelihatan baik. Cara supaya alis jangan sampai tidak simetris. Alis harus simetris dengan yang lain. Ibu-ibu kalau lihat di kaca, yang sebelah kiri itu lebih enak dibikin dandanan. Yang sebelah kanan betul karena agak susah. Dihapus lagi, aduh kenapa gak simetris. Ini urusan alis aja lama Pak, lama. Kita lebih banyak menjaga itunya. Kita enggak banyak apa? Jaga hati. Waktu kemarin saya di WBI mana tuh? WOI, waktu ulang tahun saya berkata. Perempuan itu lihat HP, coba perhatikan HP. Ada yang pegang HP? Coba lihat. HP kita aja ada anti goresnya. Nah kita perempuan ini sengaja buka hati digores, nangis lagi. Pasang anti gores. Halo? Digores suami mulai tersinggung. Digores sama teman kiri kanan tersinggung. Gua malas, gua sebel. Selama dia masih ke WBI, gua gak ke sono WBI, gua pindah WBI yang lain. Emang dia aja ada WBI di situ. Gua gak mau ketemu Bapak Gembala di sana. Kenapa? Tergores hati. Salah. Pasang anti gores supaya lebih oke daripada hanya HP saja. Makanya saya berkata di WBI sana tuh. WBI ini namanya WBI Gracia Women Service. Jadi singkatannya GWS. Jadi kita panggil GWS anti gores gitu.
Amin dong. Coba mana GWS nih. Saya mau panggil ya, harus praktek ya. Supaya kita jangan mudah tersinggung. Orang mudah tersinggung itu banyak kacau dalam pelayanan Pak Gembala. Ngatur perempuan emang paling repot Pak, repot banget. Karena terlalu banyak main di hati, bukan dijaga. Padahal kita berkata jagalah hatimu dengan waspada. Karena dari situlah terpancar karakter hidupmu. Maka saya berkata, wanita, Gracia, woman service. Nanti kalau saya bilang begitu semua bilang anti gores ya. Set, anti gores. Amin. Coba mana wanitanya dulu berdiri. Mana wanita? Iya. Ini kita harus langsung praktek Pak. Harus kudu dipraktek. Iya, anti goresnya agak sedikit miring. Set. Begini. Nah gitu. Wanita. Belum. Kecepatan gitu ya. Gracia. GWS. WBI GWS. Sebelah lagi WBI GWS. Berita mulai akan bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Gembala sudah dengar ya. Mereka semua anti gores, disuruh apa aja oke. Ya, karena sudah penyataan tadi ya, jangan hanya ngomong saja. Perlu maka jangan juga pasang. Kalau orang bikin tersinggung, pasang anti gores. Jangan kalah sama HP. Jadi hari ini Bapak Ibu kekasih, perhatikan kenapa kita banyak kali jatuh dalam kemerosotan karakter. Ini apa? Pengabaian. Biasa baca Alkitab nggak baca Pak, udah pinter. Dulu baca, sekarang gak baca nih. Kenapa kita biasa? Kita tuh gampang sekali tersinggung, gampang sekali sakit hati. Karena kita mulai mengabaikan hal-hal yang biasa kita lakukan. Kita baca Alkitab, kita berdoa, kita mulai berhenti melakukan hal-hal itu. Maka kita sedang apa? Merosot tajam. Padahal prinsipnya adalah apa? Doa dan firman. Jangan lupa kunci keberhasilan dan kesuksesan dalam pelayanan kita. Jangan apa? Mengabaikan. Kembali. Coba saya mau tanya, yang sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu atau Kejadian dan Wahyu? Yang sudah baca Alkitab selesai. Drakor saya selesai Bu, dari 1 sampai 66 kitab. Saya selesai. Ini Alkitab dari zaman ke zaman. Kita gak selesai-selesai. Begitu mau jadi wanita yang berhikmat, susah. Begitu mau jadi wanita yang gak suka tersinggung, susah bos. Begitu mau jadi wanita yang gak suka marah-marah, gak bisa. Alkitab, back to the Bible. Berdoa dan membaca firman Tuhan, itulah semua hikmat kekuatan yang Tuhan bisa berikan dalam kehidupan kita. Maka jangan mengabaikan. Ya, saya cepat saja. Henry Martin berkata, lebih mudah untuk membentuk karakter dan menjaganya daripada membentuk kembali setelah Anda kehilangan. Biarlah aku belajar bahwa urusan besar pertama di bumi dalam pengudusan dari jiwa sendiri. Hari ini kita akan menguduskan diri kita dan mulai terus-menerus berlomba-lomba. Karena kalau kita dipercaya dalam bagian keuangan seperti Ibu Agustin, kalau tidak bisa dipercaya dalam bagian keuangan, Bu Agustin akan susah membangun untuk dipercaya kembali. Apa saja hari ini engkau dipercayakan oleh Tuhan? Bagian apa saja? Apakah engkau bisa dipercaya? Jaminkan karaktermu. Karena untuk membentuk kembali, itu susah sekali. Tapi ketika hari ini Tuhan memilih engkau, maka jagalah dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar hati yang mengasihi Tuhan. Amin. Tuhan memberkati, mari kita bangkit berdiri bersama-sama.